Rumah Ria Ricis yang terlampau mewah menjadi salah satu pemantik konflik dengan sang mantan suami, Teuku Ryan. Sebab, rumah yang harganya miliaran rupiah tersebut membuat Teuku Ryan pusing memikirkan membayar lunas cicilan tersebut. Ryan bahkan sampai tak bergairah lantaran stres cicilan rumah hingga tak sanggup memberi nafkah batin bagi istrinya. Saya tidak happy, saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Saya bingung banget. Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis. Dan kakak dari Ria Ricis pun angkat bicara. Laki-laki dia Allah takdirkan untuk jadi qawwam, dia pemimpin, dia pelindung bagi keluarganya. Allah lebihkan laki-laki memang. Dan kemudian dia punya tugas, apa itu? Menafkahi. Cari nafkah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Teuku Ryan mengungkap bahwa cicilan rumah mewah Ria Ricis menjadi salah satu penyebab dirinya tak akur dengan sang istri, hingga rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Tapi bagaimana dengan kakak Ria Ricis yang gencar sekali memberikan ajakan ke semua orang untuk mempertahankan rumah tangga? Meskipun dalam rumah tangga tersebut banyak konflik, bahkan suami yang kurang dalam menafkahi lahir maupun batin. Tujuan berumah tangga adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering ibu dan bapak lihat di undangan-undangan pernikahan. Semua orang yang menikah ingin pernikahannya sakinah mawaddah wa rahmah. Adalah kurangnya atau tidak lancarnya komunikasi. Si istri mengatakan suami saya susah diajak bicara. Suami mengatakan saya nggak cocok bicara sama istri saya. Padahal kalau saling introspeksi satu sama lain, mungkin saya kurang menjadi pendengar yang baik. Kita bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Mungkin di dalam diri kita kurangnya adanya pelayanan terhadap suami. Atau mungkin di dalam rumah tangga kita ada konflik finansial yang daripada kita cenderung menyalahkan suami, dasar suami tidak bertanggung jawab, mungkin kita bisa berintrospeksi diri, mungkin tuntutan kita yang sangat lebih sehingga membuat suami tidak mampu misalnya. Sekalipun itu nafkah lahir batin tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang kita mau, bolehkah kita terburu-buru memutuskan perceraian? Ingat, perceraian jangan mudah kita ucapkan. Jangan mudah laki-laki juga untuk memberikan cerai itu. Perceraian itu nanti paling akhir. Oh my God! Setelah semua usaha sudah kita lakukan, semua doa sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling akhir, jalan paling akhir. Sekarang ketika masih diberi kesempatan oleh Allah, saya bisa kok bertahan, insya Allah, insya Allah. Saya yakin dia bisa berubah, insya Allah. Batu ditetesin air, lama-lama dia berlubang. Hati dengan kelemah lembutan, lama-lama dia terbuka, mudah-mudahan. Dalam ceramah tersebut, Oki Setiana Dewi mengingatkan supaya seorang istri tidak membandingkan kehidupan rumah tangga dirinya dengan rumah orang lain. Bukan tanpa alasan, Oki Setiana Dewi menyebut bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah. Istri Ori Fitrio tersebut juga menjelaskan bahwa setiap orang biasanya akan memajang foto terindah yang paling bahagia di media sosial mereka, termasuk ketika orang tersebut sedang bersama pasangan. Namun, di balik semua keindahan itu, pasti ada masalah yang tersimpan. Tidak ada manusia tanpa masalah. Semua orang pasti akan menaruh foto terindah di media sosialnya. Jadi jangan banding-bandingkan suami kita, tutur Oki lagi. Oki mengingatkan supaya para istri lebih bersabar dalam menghadapi sikap suami. Tentunya tidak boleh lupa juga untuk selalu mendoakan pasangannya agar rumah tangga harmonis. Semua diungkit masalah suaminya, mungkin suami kita punya masalah. Nah, mari kita berdoa kepada Allah apapun yang terjadi. Kita jaga, mudah-mudahan Allah menjaga kita berdua sampai ke surganya. Jelasnya panjang lebar. Para warganet merespons terkait ceramah Oki Setiana Dewi soal rumah tangga tersebut. Mending urusin adiknya dulu dah, tulis warganet. Bak itu lebih tepat buat adiknya ya. Tolong bilangi ke Ricis dan Ryan buat introspeksi diri masing-masing. Jangan ada yang namanya suami istri ada yang menang sendiri, timpal yang lain. Dakwah paling sulit bagi seorang pendakwah itu adalah dakwah pada keluarga sendiri. Komentar warganet. Wow. Kemudian berikutnya beberapa akhlak yang harus dimiliki juga oleh seorang istri adalah sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini berfungsi sebagai pakaian untuk suami. Pakaian itu fungsinya apa, Bu? Menutup aurat. Menutup aurat, menutup kekurangan suami. Makanya istri-istri zaman sekarang
yang hobinya main Instagram atau Facebook atau sosial media. Sebagian ada yang tidak menjalankan fungsinya sebagai libas. Dia membuat status, nggak tahu statusnya apa itu. Suami yang buruk adalah seperti suami saya, itu terlalu frontal ya. Yang nggak pernah kasih nafkah.